Bank Indonesia sekarang lagi diam-diam nyiapin satu proyek, rupiah digital. Bentuk uang baru yang suatu saat nanti bisa bikin uang fisik kita makin nggak relevan. Di sisi lain, udah ada beberapa negara yang nyoba duluan, kayak Nigeria, terus Cina. Mereka bikin mata uang negara mereka jadi digital, dan akhirnya mentok dan bermasalah. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan. Kalau kesiapan finansial buat menghadapi perubahan kayak gini tuh nggak bisa ditunda dan harus disiapkan mulai dari sekarang. Kayak istilah pepatah sedia payung sebelum hujan. Paham lah ya? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar tuntas semuanya. Mulai dari fenomena uang digital, risikonya, sampai strategi bertahan kalau ini semua kejadian. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Sebelum kita masuk pembahasan, buat kalian yang pengen financial freedom tapi bingung mulai dari mana, yuk gabung membership channel ini. Di sana aku bakal bagiin tips kelola keuangan pribadi yang gampang banget dipraktekin buat semua kalangan. Mulai dari mahasiswa, karyawan kantoran, freelance, pensiunan juga bisa banget guys. Langsung aja dicek, klik tombol join, klik tombol gabung. Oke, kita mulai. Rupiah digital ini bukan proyek yang tiba-tiba muncul kemarin sore ya guys. BI udah mulai ngerjain ini tuh dari beberapa tahun yang lalu. Nama proyeknya Proyek Garuda. Dan yes, sampai sekarang masih terus dikembangkan. Kita juga nggak tahu kapan diimplementasikan. Tapi dari yang aku cari di beberapa referensi, memang belum ada perkembangan terbaru dari Proyek Garuda ini. Pemberitaannya juga jarang kita dengar kan? Buat kalian yang pengen tahu tentang apa itu Proyek Garuda dengan lebih rinci, kalian bisa tonton video aku sebelumnya. Di sana udah aku bahas lengkap banget tentang Proyek Garuda. Link ada di deskripsi. Nah, di video kali ini aku mau kita fokus membahas risikonya dan gimana strategi bertahan kalau ini beneran kejadian. Dunia sekarang sedang menuju cashless. Kita nggak bisa nutup mata lagi kalau sektor finansial ini memang bergerak cepet banget ke arah digital. Dan Indonesia salah satu yang paling cepet geraknya. Nggak percaya? Nih, coba lihat. Di Mei 2026 ini, transaksi kris kita tumbuh 95% year on year secara tahunan. Nggak cukup sampai di situ. Volume transaksi mobile banking tumbuh 26% dan internet banking meningkat 15%. Itu artinya kebutuhan masyarakat Indonesia akan transaksi digital ini makin hari makin tinggi guys. Nah, melihat animo masyarakat yang tinggi ini, nggak heran BI punya mimpi besar buat bikin rupiah digital. Tapi tunggu dulu. Untuk mewujudkan rupiah digital ini, kita harus berkaca dulu ke negara-negara lain. Sekarang kita zoom out sebentar, kita lihat konteks globalnya. Data dari Atlantic Council. Per Mei 2026, udah ada 146 negara yang mana ini mewakili lebih dari 98% GDP global yang lagi ngeksplorasi CBDC, Central Bank Digital Currency. Naik drastis tuh dari yang tadinya cuma 87 negara di Mei 2022. Tapi dari jumlah sebanyak itu, cuma ada 41 proyek yang statusnya pilot. Dan yang beneran udah ngeluncurin CBDC secara penuh baru 3 negara doang. Ada yang tahu nggak negara mana aja? Tulis di kolom komentar. Nah, tapi dari 3 negara ini masih mengalami kesulitan untuk adopsi secara luas. Karena banyak juga tantangan teknisnya. Tidak semudah teori guys. Biar makin ngeh apa yang sedang terjadi, kita coba studi case soal susahnya adopsi CBDC ini. Nigeria misalnya. Nigeria jadi negara Afrika pertama yang resmi meluncurkan CBDC retail. Namanya e-Naira di tahun 2021. Dan hasilnya jauh dari harapan guys. Di tahun 2023, IMF dalam laporan resminya mencatat kalau e-Naira ini cuma dipakai sama 0,5% masyarakat. Dikit banget. Dan 98,5% dompet yang nggak pernah dipakai sama sekali. Dan yang bikin ini gagal juga karena masyarakatnya masih skeptis. Dan
nggak didukung juga sama masyarakatnya sendiri. Karena adopsi masyarakat yang rendah ini, Bank Sentral Nigeria ganti strategi. Enera banting setir dari yang tadinya untuk transaksi umum, sekarang jadi fokusnya ke pemerintahan. Nah, sekarang kita coba bandingin sama Cina, yang jadi contoh CBDC dengan skala pilot terbesar di dunia. Sampai Desember 2025, ECNY alias Yuan Digital udah memproses lebih dari 3,4 miliar transaksi retail dengan nilai sekitar 16,7 triliun yuan. Banyak banget loh itu. Kontras banget sama Enera tadi. Tapi di Januari 2026, Bank Sentral Cina malah ngubah ECNY jadi kewajiban deposito. Berubah dari fungsi awal yang sebagai uang tunai digital. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan tentang rencana ECNY ini. Ini nunjukin kalau negara secanggih Cina pun masih terus bongkar pasang strategi biar uang digitalnya bener-bener efisien. Poin yang mau aku sampaikan adalah biar kalian punya gambaran yang realistis. Transaksi menuju uang yang digital ini ternyata jauh lebih ribet dari sekedar soal teknologi. Ada faktor kepercayaan, infrastruktur, kebiasaan masyarakat, dan sebagainya. Oke, sekarang pertanyaan. Kalau suatu hari nanti uang digital beneran hilang total dari peredaran, entah itu lewat rupiah digital atau tren cashless, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin untuk mengamankan uang kita? Risiko dan solusi bertahan untuk mengamankan uang. Kalau skenario itu beneran kejadian suatu saat nanti, ada beberapa risiko dan solusi nyata yang kalian harus pahami. Skenario pertama, ketergantungan penuh pada sistem. Kalau semua uangmu ada dalam bentuk digital yang terhubung ke satu sistem terpusat, pas lagi ada gangguan teknis, mati listrik, atau masalah jaringan, selesai sudah. Nggak bisa transaksi sama sekali. Tanpa cash sebagai cadangan, kita beneran kejebak. Nah, supaya nggak kejebak, jangan taruh semua telur di satu keranjang sistem yang sama. Kalian harus punya lebih dari satu metode pembayaran. Misal, beberapa rekening bank, dompet digital, dan kalian harus tetap megang emas. Kalau satu sistem bermasalah, kamu masih punya jalur lain buat transaksi. Emas itu bernilai di mana aja, dan bisa jadi alat tukar atau dana darurat kalau sistem lagi down total. Skenario kedua, celah keamanan data. Ini yang paling banyak dinotis orang. Makin uang kita bergantung sama sistem digital, makin besar juga celah kebobolan data pribadi kita. Ini bukan soal rekening kita dibobol satu-satu guys, tapi soal seberapa siap sih infrastruktur nasional kita sama ancaman kejahatan siber ini. Nah, untuk meminimalisir itu semua, pastikan kamu daftar di platform-platform terpercaya. Dan jangan lupa aktifkan autentifikasi 2 langkah. Dan satu lagi, jangan terlalu gampang ngasih info KTP, info SIM, paspor, dan sebagainya. Skenario ketiga, hilangnya privasi data. Uang tunai itu identik banget sama privasi dan kendali penuh di tangan kita. Begitu semuanya jadi digital dan tercatat dalam satu sistem terpusat, muncul pertanyaan. Siapa sih yang bisa akses data transaksi kita? Dan sejauh mana itu ngaruh ke rasa aman finansial kita? Makanya, sebelum kamu benar-benar bergantung sama satu aplikasi atau satu ekosistem pembayaran, pahami dulu gimana data dan uangmu diperlakukan. Baca kebijakan privasinya, jangan di-skip. Perkembangan rupiah digital sampai saat ini belum ada kabar terbaru. Dan kalau semisal rupiah lama beneran hilang total, terus digantikan dengan rupiah digital, kalian harus siap. Kita tidak bisa menolak digitalisasi finansial kita. Tapi kita bisa mengontrolnya agar digitalisasi ini bergerak ke arah yang menguntungkan kita. Dan arah dunia yang makin cashless itu nyata guys. Pengalaman negara lain kayak Nigeria dan Cina nunjukin kita kalau transaksi menuju uang digital itu jauh lebih ribet dan butuh waktu yang lebih lama dari yang kita kira. Yang paling penting sebenarnya bukan nebak-nebak kapan persisnya ini bakal kejadian. Tapi kita harus mastiin kesiapan finansial kita nggak ketinggalan. Apapun bentuk uang yang kita pakai nanti. Semoga video kali ini bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.